Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran simulasi digital. Materi terakhir kita membahas tentang program pengolah kata yaitu Microsoft Word ya. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu program pengolah angka. Kalau pengolah kata programnya adalah Microsoft Word. Kalau pengolah kalau pengolah kata itu Microsoft Word. Kalau pengolah angka itu adalah Microsoft Excel ya. Ya, Microsoft Excel ini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengelola angka ya. Karena kita butuh data yang berupa angka, maka saya sudah ambilkan data di sini. Ada data nilai dari agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika ya. Kemudian saya ambil 10 siswa dari Mbak Adelia sampai Mbak Aulia Risa. Ya, dalam Microsoft Excel ini ada yang disebut sel dan baris ya. Sel itu ada A, B, C, D, itu ya kolom ya, ibaratnya kolom A, B, C, D, E, dan baris nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pada Microsoft Excel yang sederhana, yang biasanya digunakan dalam mengelola di sini nilai ya, misalnya nilai ulangan atau dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa sih jumlahnya nilai agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika dari Mbak Adelia misalnya. Wah, Mbak Adelia ini jumlah nilainya berapa ya? 87. Kita bisa menjumlahkan menggunakan kalkulator misalnya 87 tambah 76 tambah 83 tambah 89. Ketemunya berapa? Kemudian kita tulis di sini. Itu bisa. Akan tetapi kalau misalnya nanti pelajarannya banyak sekali di sini, ya bisa menggunakan kalkulator, akan tetapi nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Ada fungsi Microsoft Excel ini digunakan untuk mempermudah, salah satunya adalah untuk mencari jumlah. Saya kasihkan contoh misalnya di sini Mbak Adelia. Kita ingin mengetahui jumlah dari Mbak Adelia nilai agama sampai dengan matematika. Kita akan menjelaskan caranya ya. Yang pertama kita adalah menulis sama dengan ya. Jumlah itu adalah rumusnya sum ya. Ketikkan sum, kemudian kurung buka, kemudian mana sih yang akan kita jumlahkan? Mbak Adelia ini dari agama 87, klik tahan sampai dengan matematika di kolom E2, ini di kolom B2 sampai dengan E2, kemudian kurung tutup, kemudian klik enter. Udah ketemu jumlahnya 335. Kemudian Mbak Adipta, berapa sih jumlahnya? Ya, bisa kita ketik lagi, misalnya sama dengan sum kurung buka sama dari kolom B3 sampai dengan E3. Kurung tutup, enter, 338. Ya, ini kalau jumlahnya 10 kita bisa menuliskan sama dengan sum. Akan tetapi kalau jumlahnya ratusan misalnya, itu juga akan memakan waktu. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan fungsi Excel yang lain, yaitu misalnya kita sudah menggunakan rumus sum B3 sampai dengan E3 ya. Kemudian karena kolomnya sama, ini kolomnya sama, jumlahnya sama, maka rumusnya hanya berubah B4 sampai dengan E4, B5 sampai dengan E5, maka bisa kita menggunakan fungsi yang drag ya. Kita lihat di sini kotaknya, kita klik dulu di sini. Di sini di pojok kanan bawah sampai dengan tanda plus, kita klik tahan, kemudian kita geret ke bawah. Nanti otomatis semuanya akan jadi rumus sum ya, sum B4 sama dengan M4. Kita lihat di sini, ini juga udah jadi sum, ini juga udah jadi sum. Jadi itu untuk mempermudah ya. Kemudian setelah jumlah biasanya kita membutuhkan rata-rata ya.
rata-rata. Sama, kita tulis dulu sama dengan, kalau jumlah itu sum, kalau rata-rata itu average ya, kurung buka, sama kita, mana yang akan kita gunakan untuk rata-rata dari B2 sampai dengan E2, kurung tutup, enter. Katanya Mbak Adelia 83,75. Sama kalau kita ingin karena sama di sini kita rata-ratanya, cuma kita tinggal pojok kanan bawah, klik tahan, tarik sampai ke bawah. Sudah ketemu semua rata-ratanya. Mbak Adita 84,5 sampai dengan Mbak Aularisa nilainya rata-ratanya 80. Ya. Sama juga kalau misalnya kalian ingin mencari misalnya rata-rata nilai agama itu kelas, misalnya kelas farmasi itu berapa ya? Misalnya kita rata-rata di sini, rata-rata nilai agama itu berapa? Berarti kita menggunakan rumus sama dengan average kurung buka. Nah, ganti dari B2 kita tarik sampai dengan B11 kurung tutup, enter. Wah, rata-rata nilai agama adalah 84,5. PKN berapa? Bahasa Indonesia berapa? Matematika berapa? Tinggal kita drag ke sini. Berarti PKN 76,8, Bahasa Indonesia 83,5, Matematika 83,9. Berapa sih kemudian setelah rata-rata, misalnya kita ingin tahu, datanya banyak sekali. Berapa sih nilai tertingginya dari agama? Ya, misalnya nilai tinggi ya, nilai tertinggi. Kita menggunakan rumus sama dengan max kurung buka, sama kayak tadi, kita drag sampai Alisa ya, kemudian enter. Wah, nilai tertingginya adalah 89. Untuk PKN berapa? Sama matematika berapa? Tinggal kita drag. Oh, PKN 78, Bahasa Indonesia 90, Matematika 98. Kalau ada nilai tertinggi berarti ada nilai terendah. Ya. Kalau sama, kita pertama sama dengan, kalau tertinggi itu max, kalau terendah itu min, kurung buka, sama dari B2 kita drag ke sampai B11. Tutup, enter. Oh, nilai terendahnya adalah 76 untuk bahasa agama, PKN 76, bahasa Indonesia 66, matematika juga 76. Itu ya. Ya, satu lagi, kalau misalnya kita ingin menulis ranking dari Mbak Adelia sampai dengan Mbak Aularisa itu berapa rankingnya? Kita menggunakan misalnya ranking. Ya, kita coba di sini. Rumusnya agak berbeda di sini, sama dengan rank kurung buka. Di sini sebenarnya sudah ada tulisan untuk kita menuliskannya, rank, rumusnya kurung buka number. Berarti ranknya berapa? Misalnya kita melihat dari ranknya, ranknya misalnya di sini, dilihat dari nilai rata-rata jumlah ya, jumlahnya yang paling tinggi berarti ranking 1, jumlah yang paling rendah adalah ranking 2. Rankingnya siapa? Mbak Adelia, jumlahnya berapa? 330, kita klik. Kemudian setelah number, koma, referensinya, berarti rankingnya Mbak Adelia ini dari siapa saja? Dari Mbak Adelia sampai Aularisa, berarti dari F2 sampai dengan F11. Kemudian koma. Nah, di sini ada 0 descending, 1 ascending. Descending itu kan berarti terendah ya. Berarti kalau ini berarti kita ini 1 saja.
ascending. Untuk ranking 8, 335, dia ranking 8. Kemudian kalau kita ingin mendrag ke bawah, kan referensinya kalau kita misalnya drag misalnya ke sini, loh kok sama ranking 8? Karena di sini kan rumusnya kita pengennya F2 sampai F11. Kalau kita drag, ini semuanya berubah F3, F3, F12. Padahal kan kita pengennya F2 sampai F11. Berarti kita kasihkan ini tanda dolar ya. S. Kita coba tanda dolarnya di sini. S. Ini juga S. Sampai dengan sini. Coba ya. Oh, ternyata salah. Berarti tanda dolarnya bukan di sini. Tanda dolarnya di S. Ini juga S. Nah, di sini. Antara huruf ya. Ya. Kita coba enter ya. Sama ranking 8. Di sini ada tanda dolarnya S, F, S, tanda dolar 2. Kemudian kita drag ke bawah, nah barulah jadi ranking 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Ini kan tidak berubah ya, S-nya F2, F11. Yang berubah hanya rankingnya F4, F2, F3, F4, F5, F6. Ya, berarti ranking 1-nya Mbak Angela, ranking 2-nya Aulia Risa, dan seterusnya. Itu salah satu kegunaan dari Microsoft Excel ya. Ini besok untuk materi UTS-nya itu sampai dengan sini ya. Ada rumus jumlah, rata-rata, ranking, kemudian nilai terendah, nilai tertinggi, sampai dengan daya rata-rata ya. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.